Perkenalkan, nama saya Silviana Triwidiastuti. Saya dari Satris IPA C dengan NIM 207190076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang alat-alat optik teleskop. Nah, teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berada jauh, berada pada jarak jauh serta bersifat kelihatan kecil. Nah, ketika nantinya dilihat dengan teleskop ini, gambar tersebut akan kelihatan tampak jelas dan bisa diperbesar. Kemudian pada teleskop ini juga mempunyai fungsi utama. Yang pertama yaitu teleskop untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari objek tersebut. Kemudian teleskop untuk memfokuskan cahaya sehingga benda tersebut bisa terlihat lebih tajam. Gambar terlihat menghasilkan gambar yang lebih tajam. Kemudian yaitu untuk memperbesar gambar. Nah, sejarah teleskop ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Islam yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham pada tahun 1041 Masehi. Tidak hanya berhenti pada pertemuan pertama, teleskop juga berkembang seiring perkembangan zaman dan ditemukan oleh ilmuwan baru sehingga teleskop bisa lebih sempurna. Nah, teleskop ini juga mempunyai bagian-bagian yang sangat penting, yaitu seperti tabung teleskop. Ya, ini adalah sebuah tempat lensa utama. Kemudian ada finderskop, yaitu teleskop kecil yang terpasang pada tabung utama. Finderskop ini terpasang pada tabung melalui attachment finder. Kemudian posisi finderskop ini dapat diubah-ubah tergantung keperluan. Nah, kemudian ada eyepiece, ialah fungsi lensa okuler. Nah, pada eyepiece ini berfungsi sebagai lensa okuler pada sistem teleskop. Eyepiece ini dipasang pada ujung tabung melalui flip mirror atau diagonal. Kemudian ada fokuser, yaitu setiap teleskop memiliki fokuser dan fokuser datang dalam berbagai gaya, melekat pada tabung teleskop dan memegang lensa mata teleskop. Kemudian ada mounting. Mounting ini biasa dikenal dengan mounting. Nah, mounting adalah biasa dikenal dengan dudukan teleskop. Mounting ini sebagai penggerak utama pada teleskop yang dilengkapi dengan sebuah knop pengatur lintang tutup sumbu polar skala ketinggian lintang untuk mengetahui suatu posisi lintang pengamat berada. Pemberat sudut jam untuk penyeimbang pada sebuah arah sudut jam. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian teleskop ini terdapat tripod. Tripod ini biasanya berbentuk seperti kaki tiga atau biasa dikenal dengan kaki untuk berpijak pada teleskop pada suatu permukaan. Nah, tripod ini merupakan fondasi paling bawah pada sistem teleskop. Kemudian selain mempunyai bagian-bagian, pada teleskop juga mempunyai jenis-jenis teleskop. Jenis-jenis teleskop yaitu jenis refraktor, reflektor, dan cata dioptrik. Nah, pada teleskop berjenis refraktor ini yaitu merupakan teleskop bias yang terdiri dari beberapa kaca lensa sebagai alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dan menjalankan fungsi teleskop. Teleskop bias ini terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Teleskop jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh Galileo Galilei pada tahun 1609 dengan ukuran yang kecil dan pembesaran yang kecil pula, hanya berkisaran antara 3 hingga 30 kali. Nah, kemudian selanjutnya ada teleskop reflektor.
Teleskop ini merupakan teleskop yang menggunakan cermin sebagai pengganti terhadap lensa untuk menangkap cahaya dan memantulkannya. Pada teleskop reflektor sangat tepat digunakan untuk pengamatan objek-objek depth-sky seperti nebula, galaksi, open cluster, dan komet karena untuk light gathering teleskop reflektor jauh lebih baik daripada teleskop refraktor. Kemudian yang ketiga ada teleskop cata-dioptrik. Teleskop cata-dioptrik ini yaitu mempunyai sistem yang tidak jauh berbeda dari kedua jenis teleskop sebelumnya, karena pada teleskop ini juga penggabungan dari teleskop refraktor dan reflektor yang menggunakan dua media dalam pengumpulan cahayanya, yaitu menggunakan cermin maupun lensa. Selain mempunyai jenis-jenis teleskop juga mempunyai cara kerja. Nah, cara kerja pada teleskop yaitu teleskop prinsipnya hanyalah mengumpulkan cahaya, apakah itu menggunakan lensa pada teleskop refraktor maupun dengan teleskop reflektor. Kalau teleskop refraktor menggunakan cermin, sedangkan pada teleskop refraktor dan menggunakan cermin, pada teleskop reflektor menggunakan cermin cekung yang akan memrefleksikan cahaya. Kemudian, bisa dilihat di situ pada bagian cara kerja teleskop, di situ kan ada gambar. Nah, cara kerja pada teleskop ini yaitu pengumpulan cahaya untuk melihat benda-benda jauh, baik menggunakan lensa pada teleskop refraktor dan menggunakan cermin pada teleskop reflektor. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, teleskop reflektor menggunakan cermin cekung yang akan merefleksikan cahaya dan bayangan gambar yang diarahkan oleh teropong. Cermin cekung ini akan menambahkan jangkauan sehingga dapat melihat benda yang jauh. Teleskop reflektor memiliki kelemahan yang terkadang dapat menimbulkan bayangan yang tampak menjadi tidak fokus. Nah, cara kerjanya yaitu pada gambar tersebut lensa utama itu akan mengumpulkan bayangan benda dan juga cahaya yang datang. Kemudian disampaikan ke retina mata melalui media refraksi. Media refraksi mata ada 5, yaitu cahaya dan bayangan yang masuk akan sampai terlebih dahulu ke kornea, kemudian masuk ke humor aqueous, pupil, vitreous body, dan terakhir ke retina. Setelah sampai di retina, bayangan tersebut dikirimkan melalui saraf penglihatan kemudian menuju otak. Barulah seseorang dapat menginterpretasikan gambar yang ada pada teleskop tersebut. Kemudian prinsip kerja teleskop. Nah, pada slide terakhir di situ ada prinsip kerja teleskop. Teleskop ini terdiri dua lensa positif. Lensa positif yang dekat dengan benda ini disebut dengan lensa objektif. Kemudian yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. Lensa yang dekat dengan mata ini disebut dengan lensa mata atau lensa okuler yang berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, di sini terdapat beberapa rumus tentang teleskop tersebut. Sebentar. Nah, pada perbesaran lensa pada teleskop, hal itu bisa didapatkan dengan melalui rumus. Nah, di situ M sama dengan tan A per tan B, M
di situ menjelaskan yaitu perbesaran teropong bintang, kemudian tan A itu alfa itu sudut pengamat ke bintang tanpa teropong, kemudian beta tersebut yaitu sudut pengamat ke bintang dengan teropong. Namun pada persamaan tersebut bisa disederhanakan yaitu hanya dengan rumus M sama dengan FOB per SOK. Selanjutnya untuk mencari panjang teleskop yaitu bisa menggunakan cara sebagai contohnya di situ ada ya, D sama dengan FOB plus SOK. Nah, D tersebut digambarkan sebagai panjang teropong bintang dengan satuan meter. Kemudian SOB tersebut yaitu jarak bayangan ke lensa objektif. Kemudian SOK yaitu jarak benda ke lensa okuler atau lensa mata tadi. Nah, sudah cukup presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.